Ibu dan Bapak, rekan-rekan muda, adik-adik, anak-anakku yang terkasih, serta saudari dan saudaraku dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Apa kabar teman-teman yang ada di gereja ini? Luar biasa. Luar biasa ya, kita sapa juga saudara-saudara kita yang tidak bisa mengikuti secara langsung, tatap muka. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Selamat Natal, Sugeng Natal. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Ia menjadi terang bagi hidup kita. Dia datang di tengah situasi kita yang penuh dengan tantangan pasti, tapi tidak mengecilkan upaya kita untuk tetap menemukan jalan-jalan hidup kita di tengah lorong-lorong kegelapan. Kita memiliki sang terang yang telah datang, yaitu siapa namanya? Namanya Yesus ya. Ini yang kita syukuri dan kita mohon agar Tuhan Yesus menjadi bagian dari keluarga kita, memberkati, menjaga, dan melindungi kita semua. Mari kita dengan rasa syukur itu hening sejenak. Kita tetap membutuhkan pertolongan Tuhan agar kita dibebaskan dari segala kesalahan dan dosa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau menghendaki keselamatan dunia melalui kehadiran Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kelahirannya telah menguduskan kami dan seluruh semesta. Perkenankanlah kami melihat tanda-tanda ilahi melalui kenyataan hidup harian kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Sugeng Natal, selamat Natal. Selamat Natal, Romo. Ketika saya mempersiapkan renungan pada pagi ini, saya teringat peristiwa ini. Pada tanggal 18 Maret 2017, keuskupan kita dihebohkan dengan suatu berita. Anda masih ingat apa beritanya? Berita gembira tentu saja. Karena apa? Karena WA saya ini dipenuhi dengan macam-macam pertanyaan dari banyak rekan, tapi juga ucapan selamat. Waktu itu, tepatnya hari Sabtu sore, kita menerima kabar gembira bahwa keuskupan kita, Keuskupan Agung Semarang, telah memiliki kembali seorang uskup. Romo Robertus Rubiatmoko waktu itu dipilih dan diangkat oleh Bapak Suci Fransiskus sebagai Uskup Agung Semarang. Nah, lalu beritanya macam-macam. Waktu itu saya di kantor. Tiba-tiba rekan mengatakan, apa benar Romo Rubi jadi uskup? Jangan lagi menulis, selamat ya Romo. Saya sendiri bingung karena saya tidak tahu. Dan rupanya memang pada sore itu, di sini Romo Administrator Diosesan waktu itu, Romo Sukendar, sedang mengumumkan di mimbar ini siapa yang dipilih dan ditunjuk sebagai uskup untuk keuskupan kita. Beritanya menjadi meriah. Dan besoknya kebetulan Romo Rubi waktu itu datang berkunjung ke komunitas uskup di sini. Dan kita semua bersuka cita, sedikit meledek juga sih, godain dia, masangi dia mitra, dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai tanda sukacita bahwa kita di rumah waktu itu berjumpa pertama kali dengan sosok uskup yang dipilih dan diangkat. Itu ilustrasi pertama. Kisah yang kedua
Saya juga punya pengalaman di dalam keluarga, yaitu betapa gembiranya ya saat kita mendengar bahwa seseorang dari saudara kita itu melahirkan. Saya dulu senang sekali, keponakan saya lalu melahirkan. Saya jadi kakek ini ya, jadi cucu gitu. Senang sekali mendengar kabar itu. Dan rasanya ingin segera pulang ke Tangerang untuk menengok cucu itu. Ya, sekaligus memberi ucapan selamat tentu saja pada keponakan saya. Ada rasa gembira, sesuatu yang sudah dinanti dan dirindukan. Hari ini kita mendengar dalam bacaan Injil, para gembala dalam teks liturgis tadi malam itu menerima berita gembira dari malaikat yang mengatakan, "Hei, penyelamatmu sudah datang dan dia lahir, dia ada di Bethlehem. Segera kamu berkunjung ke sana." Mungkin para gembala ini kalau sekarang ini berkunjung sesok di rapid ora yo. Ya mau ke Bethlehem ini rapid apa ora yo. Mikir-mikir ini ya. Tapi dulu lain situasinya. Ketika mendengar berita itu mereka lalu mulai berpikir seperti dikatakan dalam Injil tadi. Merencanakan dan bergegas ingin mengunjungi sang bayi yang dikatakan oleh malaikat dialah sang Mesias yang telah dinanti-nantikan. Sukacita, gembira, dan bergegas ingin menjumpai dia sang bayi itu. Saudari dan saudaraku yang terkasih, pertanyaannya untuk saya adalah dari 3 ilustrasi tadi ya. Tentang apa tadi yang pertama? Berita tentang terpilihnya uskup, berita tentang kelahiran cucu, dan yang dalam Injil berita tentang kelahiran Yesus Sang Mesias. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita atau mereka itu ingin bergegas, ingin cepat-cepat untuk menjumpai apa yang diberitakan itu? Jawabannya sederhana. Para gembala telah memiliki kerinduan. Kerinduan yang lama. Mereka mengerti bagaimana para nabi telah menubuatkan bahwa akan ada seseorang yang datang untuk memimpin engkau menuju kepada kerajaan yang lebih baik. Seseorang yang akan menyelamatkan engkau, yang akan menuntun engkau ke sesuatu yang lebih sejahtera. Mereka sudah mendengar lama sekali kabar itu dan rindu akan kenyataan dari nubuat tersebut. Maka ketika malaikat menyampaikan itu, mereka langsung bergegas. Bukan sesuatu yang asing di telinga mereka. Karena warta ini sudah diwartakan sebagaimana ada dalam kitab Nabi Yesaya. Tidak hanya dalam teks pada bacaan pertama tadi, tetapi juga ada teks-teks yang lain yang menyatakan akan datang penyelamatmu. Dan hari ini mengatakan penyelamatmu sudah datang. Karena itu dengan kerinduan yang besar mereka bergegas ke Bethlehem. Sudah membawa surat rapid. Dengan sukacita dan keberanian itu. Nah, ada lagu yang pasti teman-teman di sini dan di rumah mengenal lagu ini yang menggambarkan kisah Injil tadi. Judul lagunya The First Noel, Natal pertama. Dan memang para gembala adalah orang-orang pertama yang menjumpai Sang Mesias. Noel itu dari bahasa Prancis, artinya Natal. The first
was Noel, the angels did say, was to certain poor shepherd in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Bersama kalau ada tahu, Noel, 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 born is the King of Israel. They look up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Bersama together, Noel, 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 born is the King of Israel. Syukur kepada Tuhan, Kristus ada, dekat dengan kita, menjadi bagian dari keluarga kita, sama seperti kita. Dia, sang terang ini, hadir di hatimu. Lalu apa selanjutnya yang dapat kita buat? Saudari, saudaraku yang terkasih, peliharalah kerinduan akan Tuhan yang telah kamu miliki. Peliharalah terang yang telah hadir dalam hatimu. Ingat ya, kita semua pernah punya pengalaman bahwa kita diubah hidupnya oleh Tuhan, betul ya? Bahwa kita dijumpai dan dikasihi Tuhan. Bahwa kita dalam pengalaman apapun ditolong dan dibantu oleh Tuhan. Kita semua yang di sini maupun Anda yang ada dimanapun berada pernah mengalami jatuh cinta sama Yesus, betul ya? Peliharalah itu, kerinduan itu, supaya kamu mau terus bergegas, kamu mau menjumpai, karena dia mudah untuk dijumpai. Yang ilahi dekat dengan yang insani seperti kita. Dialah Allah beserta kita, ingin merangkul dan memelukmu semua untuk mengatakan, anakku, aku mencintaimu dan aku selalu berada di dekatmu. Yesuslah sang terang, dia tinggal di hatimu dan membantu kita menelusuri segala lorong-lorong kegelapan, karena kita sekarang punya cahaya baru. Ketika Anda dibaptis, ingat, Anda diberi lilin. Termasuk ketika bayi, masih ingat gak waktu bayi diberi lilin? Lali ya, gak ingat, tapi Bapak Ibu ingat pasti. Dia ada di hati kita. Kristus, terang kita, hadirlah dalam hidup kita. Christ be our light, shine in your heart,
shine through the darkness. Christ be our light. Shine in your church, gather today. Christ be our light. Shine in your heart, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gather today. Merry Christmas, God bless you all. Sugeng Natal, berkah dalem. Sugeng Natal berkah dalem. Amin. Matur nuwun nggih Mbak Sisil, Mas Wahyu dan teman-teman. Kita lanjutkan. Boleh tepuk tangan ya. Sukacita, damai tinggal di hatimu dan keluargamu, dan saya bahagia sekali ini banyak yang datang. Minggu depan jangan ragu untuk datang lagi ya. Ya, yang penting pakai masker, cuci tangan, sarapan se. Amin. Nah, Amin. biar kuat ikut gereja. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Bersorak-sorailah hai putri Sion. Bergiranglah hai putri Yerusalem. Lihatlah, Rajamu datang. Dialah yang kudus dan juru selamat dunia. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah mengukuhkan kami melalui sakramen Ekaristi dalam perayaan kelahiran putramu ini. Semoga kami yang menyantap tubuh dan darah Kristus semakin menjaga kesatuan diri kami dengan Dikau lewat karya perutusan dan panggilan hidup kami. Dengan demikian kami mampu menjadi berkat bagi keluarga, saudara, masyarakat, serta pribadi yang kami jumpai sehari-hari, membawa sang terang itu dalam hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih, akan ada ucapan selamat Natal yang akan ditayangkan oleh Komsos Katedral. Silahkan mas-mas yang ada di sana. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalem. Hari-hari ini kita semua bersukacita merayakan Natal atau kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus yang kita yakini menjadi penebus, menjadi juru selamat, menjadi Tuhan bagi kita semua. Kita semua bersukacita karena kehadiran Tuhan Yesus menjadi tanda nyata kepedulian Allah bagi kita manusia. Allah hadir di dalam kehidupan kita melalui putra tunggalnya ini. Maka patutlah kita merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan dan juga penuh pengharapan. Meskipun demikian, kita semua tahu bahwa perayaan Natal tahun ini kita rayakan dalam suasana pandemi COVID-19. Hal ini membuat kita semua harus membatasi diri dalam perayaan. Dalam arti, sukacita kita rayakan dalam penuh kesederhanaan. Dan juga demi kesehatan bersama, baik keluarga, masyarakat, dan diri kita sendiri, sangat diharapkan perayaan-perayaan diadakan sesederhana mungkin dengan memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan yang sangat dianjurkan untuk kita semua. Maka saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk merayakan sukacita Natal ini dengan penuh kesederhanaan dan tetap mengusahakan kesehatan bersama. Jangan sampai muncul klaster-klaster baru karena kesembronoan kita
karena kekurangan ketelitian kita dalam menjaga kesehatan bersama. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat Natal sekaligus Tahun Baru 2021. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan juga menyertai langkah perjalanan kehidupan kita di Tahun Baru 2021. Berkat Tuhan, berkat dalam, Tuhan menyertai. Bapak, Ibu, sahabat saudara yang selalu kami cintai dan kami banggakan. Shalom, berkah dalam. Saya Hendra Priyadi, Wali Kota Semarang. Dan saya Kriseptiana Hendrati Hadi, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, mengucapkan selamat memperingati Hari Raya Natal 2020. Mari menjadi pembawa cinta, kasih, damai, dan terang bagi dunia. Kita songsong masa depan dengan optimis, saling mendoakan dan berbagi dengan sesama. Serta jangan lupa selalu jalankan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas untuk keamanan, kenyamanan, dan kesehatan kita bersama. Matur nuwun, shalom, berkah dalam. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Silakan rayakan kebahagiaan ini dengan bersama keluarga kecil, dengan tetap di rumah saja, agar kuat iman dan imun kita, agar aman kita semua. Kita beri tepuk tangan. Kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Wali Kota Semarang, dan Bapak Uskup kita, Monsinyur Rubiatmoko, yang telah menyampaikan ucapan dan juga ajakan optimisme bagi kita untuk terus berjalan di dalam terang Tuhan. Ibu dan Bapak, tetap berdoa ya. Mendoakan keluarga kita, sahabat saudara kita, masyarakat kita, dan jangan khawatir untuk tetap berbuat baik lewat aktivitas-aktivitas yang wajar sesuai dengan protokol kesehatan. Karena apa? Karena kita tetap terus berjalan dan ditemani oleh Sang Terang menghadapi situasi ini. Tetap sukacita, semangat sehat, mewartakan kegembiraan itu meskipun kita tahu diri dan sadar diri, tetap menjaga kesehatan diri kita sendiri. Selamat Natal sekali lagi dan menyongsong Tahun Baru 2021. Doaku dan berkatku untuk Anda semua di sini dan juga sahabat-sahabat saudara-saudaraku yang ada di manapun berada. Gak kelihatan itu ya. Mereka ada di mana-mana, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami membagikan damai dan sukacita hari ini. Terima kasih kepada para pelayan liturgi, prodiakon, misinar, lektris, petugas tata tertib atau satgas katedral, komsos, dan juga koster, semua saja petugas keamanan yang memungkinkan kita untuk dapat merayakan Ekaristi Natal pagi ini dengan tenang, lancar, dan aman.